Halo pemirsa, kembali hadir menjumpai Anda Berita Mubah Sepekan. Bersama saya Elisa Anwiana dan inilah Berita Mubah Sepekan selengkapnya. Pemirsa, berita pertama kita awali dari Desa Bukit Jaya, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, yang mewakili Provinsi Sumatera Selatan meraih penghargaan dalam ajang apresiasi desa keterbukaan informasi publik desa tahun 2022. Apresiasi desa ini diharapkan memotivasi desa untuk terus meningkatkan layanan publik. Desa Bukit Jaya, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, wakil dari Provinsi Sumatera Selatan meraih penghargaan dalam ajang apresiasi desa keterbukaan informasi publik desa tahun 2022. Kades Bukit Jaya Johari bersama Kepala Dinas Pemda Sumatera Selatan Nelson Firdaus, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba Heriandi Sinulingga, serta Komisioner KI Provinsi Sumatera Selatan Hibza menerima langsung piagam penghargaan tersebut di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Kamis 8 Desember 2022. Keberhasilan Desa Bukit Jaya ini setelah melalui rangkaian penilaian dan kunjungan visitasi oleh tim penilai pusat. Bappenas didampingi tim dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. Desa Bukit dinilai layak masuk 10 desa transparan secara nasional karena aspek keterbukaan informasi publik di desa ini sudah berjalan dengan sangat baik dan terbuka bagi publik. Pemberian penghargaan apresiasi desa tersebut dibagi berdasarkan zonasi wilayah. Untuk wilayah barat desa yang transparan adalah Desa Sendang Sari, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta. Wilayah tengah, Desa Dude Timur, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Dan wilayah timur, Desa Metara Tengah, Kota Tidore, Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Dari Jakarta, Tim Mubah TV melaporkan. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi tampil sebagai pembicara di salah satu stasiun televisi dalam program Nusa Raya Kompas TV. Dalam kesempatan ini, PJ Bupati Muba Apriyadi membahas terkait upaya menjalankan roda pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan mengembangkan hilirisasi industri komoditi unggulan di Kabupaten Muba. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi tampil sebagai pembicara di salah satu stasiun televisi dalam program Nusa Raya Kompas TV di Gedung Kompas Lantai 5 Gedung Palmerah Selatan, Jakarta, Jumat 9 Desember 2022. Program Nusa Raya ini dipandu langsung oleh Melis Mauren. PC Bupati Muba juga dalam kesempatan ini membahas terkait upaya menjalankan roda pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya mengembangkan hilirisasi industri komoditi unggulan di Kabupaten Muba. Apriyadi memaparkan keinginan Pemkab Muba untuk memiliki pabrik minyak goreng yang dikelola perusahaan milik pemerintah daerah, di mana pabrik tersebut bahan bakunya berasal dari kebun kelapa sawit milik masyarakat. Sehingga Apriyadi sangat berharap bisa menghadirkan pabrik minyak goreng Serasan Sekate. Di penghujung dialognya dalam program Nusa Raya Kompas TV, PJ Bupati Muba juga berharap bumi Serasan Sekate di masa akan datang menjadi daerah yang semua regensi, di mana saat ini sudah diupayakan oleh kerjasama dengan PT Telkom membangun tower telekomunikasi untuk menutupi daerah blank spot wilayah pelosok. Dari Jakarta, Tim Muba TV melaporkan. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi dianugerahi penghargaan kategori Region of Good Performance pada Muslim Choice Award ke-5 tahun 2022. Penghargaan tersebut langsung diterima PJ Bupati Muba. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi dianugerahi penghargaan kategori Region of Good Performance pada Muslim Choice Award ke-5 2022 di Jakarta, Jumat 9 Desember 2022 malam. Anugerah tersebut langsung diterima PJ Bupati Muba Apriyadi. Dalam kesempatan itu, PJ Bupati Muba Apriyadi mengucapkan terima kasih kepada pihak Muslim Choice Award dan penghargaan juga diperuntukkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta. Kemudian yang memberikan amanah kepadanya sebagai PJ Bupati Muba dan untuk masyarakat Muba. Sementara Haji Usman Rizal mengatakan penghargaan yang diberikan kepada PJ Bupati Muba sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Apriyadi Mahmud yang meniti karirnya dari bawah sebagai birokrat hingga saat ini diberi amanah memimpin Kabupaten Muba. Dari Jakarta, Tim Muba TV melaporkan. Kunjungan PJ Bupati Muba Apriyadi dalam rangka melantik 14 kepala desa sekaligus meninjau pembangunan dan menyerap aspirasi disambut antusias warga Kecamatan Lalan.
Warga Kecamatan Lalan sangat antusias menyambut kedatangan PJ Bupati Mubah Apriyadi di halaman kantor Camat Lalan, Senin 12 Desember 2022. Kunjungan PJ Bupati Mubah ke Lalan tersebut dalam rangka melantik 14 kepala desa terpilih, sekaligus meninjau pembangunan dan menyerap aspirasi masyarakat setempat. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pelantikan 14 Ketua TPPKK Desa oleh PJ Ketua TPPKK Mubah Asma Aini Apriyadi. Pelantikan Kades di Kecamatan Lalan ini yang terakhir dari 65 desa di 14 kecamatan yang mengikuti Pilkada serentak pada 17 Oktober lalu. Camat Lalan Andi Soeharto menyampaikan kunjungan orang nomor 1 di Bumi Serasan Sekat ini sudah ditunggu masyarakat yang ada di kecamatan terjauh dari ibu kota kabupaten tersebut. Sementara PJ Bupati Mubah Apriyadi dalam sambutannya bersyukur dapat bersilaturahmi yang dirangkaikan dengan pelantikan kepala desa hasil Pilkada serentak pada 17 Oktober 2022 lalu. Apriyadi berpesan kepada Kades terpilih agar dapat menjalankan amanah dan tugas sebagai kepala desa dengan baik. 14 kepala desa yang dilantik dan ini pelantikan terakhir nih, tuntas nih. Jadi alhamdulillah 65 kepala desa hasil pemilihan ini sudah kita lantik semua dan mereka sudah saya minta untuk bekerja. Banyak tugas, banyak permasalahan di desa yang harus mereka tuntaskan. Dari Kecamatan Lalan, Tim Mubah TV melaporkan. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi resmikan layanan internet Visat Star Telkom Indonesia di Kecamatan Lalan. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Tidak hanya percepatan pembangunan infrastruktur dan pembenahan jaringan listrik, PJ Bupati Mubah Apriyadi juga melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jaringan internet ke seluruh kecamatan dan desa di Musi Banyuasin. Program percepatan transformasi digital di Kabupaten Musi Banyuasin kali ini, Pemkab Mubah kerjasama dengan PT Telkom Indonesia membangun jaringan internet Visat Star Produk SpaceX Elon Musk berupa jaringan internet satelit untuk percepatan layanan internet bagi warga Lalan. Pemkab Mubah melalui Dinas Kominfo Mubah memfasilitasi jaringan internet Starlink yang merupakan jaringan pertama kali berada di Pulau Sumatera, tepatnya Kecamatan Lalan, Kabupaten Mubah, Provinsi Sumatera Selatan. Apriyadi mengatakan layanan internet Starlink ini dipusatkan di kantor kecamatan, namun warga Lalan bisa memanfaatkannya untuk mengakses internet. Apriyadi berharap meski berada di kawasan paling ujung daerah Perairan Musi Banyuasin, namun Pemkab Mubah memberikan pelayanan pembangunan yang merata di seluruh daerah Musi Banyuasin termasuk Kecamatan Lalan. Saya hari ini didamping oleh Telkom dan kami hari ini melaksanakan uji coba Starlink. Jadi komunikasi internet melalui satelit Starlink miliknya Bapak Elon Musk diuji cobakan di Kecamatan Lalan. Kemudian terima kasih juga kepada Telkom yang sudah membangun di Lalan ini ada 10 desa yang mendapatkan BTS, pembangunan menara BTS itu. Dari 23 yang dibangun di Musi Banyuasin, 10-nya ada di Kecamatan Lalan. Itu pun masih kurang. Dan saya akan minta lagi ke Telkom agar semua desa-desa di Lalan ini bisa menikmati jaringan Telkomsel yang ada di Musi Banyuasin. Sementara itu, Kakandatel Musi Banyuasin hingga Prabu Muli, Ogan Ilir dan Oki, Agus Setiawan membenarkan bahwa jaringan internet via satelit yang dibangun di Kecamatan Lalan merupakan produk SpaceX Elon Musk yang direbranding oleh Telkom Indonesia menjadi Visat Star dan sudah on dan aktif bisa langsung diakses oleh pihak Kecamatan Lalan dan warga Lalan. Visat Starlink yang diimplementasikan di Kabupaten Mubah, khususnya di Kecamatan Lalan ini adalah pionir, jadi yang pertama sekali di Sumatera. Jadi ini suatu yang luar biasa, kami apresiasi sekali ini kepada Bapak Bupati, kepada Kadis Kominfo. Jadi kelebihannya, jadi dia performance-nya sudah mendekati fiber optik. Jadi tidak ada delay atau latensinya hanya 50 milisecond. Kemudian dia simple, jadi mudah sekali diinstalasi karena radius diameternya hanya 60 cm gitu. Dan dia juga mobilisasinya bisa mudah. Dari Kecamatan Lalan, Tim Mubah TV melaporkan. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi diwakili PJ Sekretaris Daerah Musni Wijaya
secara resmi membuka kejuaraan daerah bulu tangkis Bupati Cup 2022 yang berlangsung di Goranggonang Sekayu. Kejuaraan ini diikuti ratusan peserta yang berasal dari dinas, instansi, dan kecamatan dalam Kabupaten Muba. Penjabat Bupati Musi Banyuasin diwakili PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Musni Wijaya secara resmi membuka kejuaraan daerah bulu tangkis Bupati Cup 2022 di Goranggonang Sekayu, Selasa 13 Desember 2022 malam. Kejuaraan ini diikuti ratusan peserta yang berasal dari dinas, instansi, dan kecamatan dalam Kabupaten Muba. Pertandingan akan berlangsung pada 13 hingga 17 Desember 2022 di Goranggonang Sekayu. Musni Wijaya berharap ajang tersebut memberi dampak positif dalam memberikan kontribusi pada bidang olahraga bulu tangkis di Kabupaten Muba. Selain itu, Musni juga mengatakan kejuaraan ini juga sebagai pembuktian atas pembinaan yang dilakukan di tiap kecamatan, mengingat setiap kecamatan bahkan desa fasilitas olahraga terus ditingkatkan. Dari Sekayu, Tim Muba TV melaporkan. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Musni Wijaya selaku Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Muba membuka sidang paripurna cabang dan rapat kerja cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Muba ini membahas laporan dan evaluasi program kerja tahun 2022 serta pembahasan rencana program kerja tahun 2023. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Musni Wijaya, selaku Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Muba, membuka sidang paripurna cabang dan rapat kerja cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Muba tahun 2022 di Aula Pusat Belajar Guru Kabupaten Muba, Rabu 14 Desember 2022. PJ Sekda Muba mengatakan, rapat tersebut merupakan forum konsolidasi dan koordinasi bersama antar kuartir cabang dengan kuartir ranting Gerakan Pramuka se-Kabupaten Muba yang diselenggarakan setidaknya setahun sekali. Musni juga berpesan agar terus menjalin kerjasama dan sinergi antar berbagai pihak, baik di dalam jajaran Gerakan Pramuka, pemerintah, maupun pihak lain yang berempati kuat terhadap pengembangan pendidikan kepramukaan. Sementara Ketua Pelaksana Gustiana menuturkan, agenda kegiatan ini adalah penyampaian laporan kerja Kuarcap Muba di tahun 2022 dan merancang program kerja untuk tahun 2023. Dari Sekayu, Tim Muba TV melaporkan. PJ Bupati Muba Apriyadi menggelar ramatama dan jamuan makan malam bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang serta jajaran. Acara berlangsung di Guest House Griabumi, Serasan Sekate. PJ Bupati Muba Apriyadi menggelar ramatama dan jamuan makan malam bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang beserta jajaran di Guest House Griabumi, Serasan Sekate, Rabu 14 Desember 2022. Dalam sambutannya, Apriyadi mengucapkan selamat datang kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang beserta rombongan. Salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati tamu kita dari Palembang, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang beserta istri, yaitu Bapak Dr. Andes Haji M. Zaini SH MHI dan Ibu beserta rombongan. Sementara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Zaini, dalam kesempatan yang sama juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas sambutan dari PJ Bupati Muba beserta jajaran pemerintah Kabupaten Muba. Zaini berharap dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Muba dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya sumber alam yang luar biasa, masyarakatnya juga sejahtera. Amin. Ya, mungkin ada juga sawitnya Pak ya, karetnya ya, dan sebagainya. Ini kami yakin luar biasa ya Bapak Ibu sekalian untuk kesejahteraan, kemakmuran masyarakat Musi Banyuasin. Apalagi dari Sekayu, Tim Muba TV melaporkan. Pak, ini dramata dari MK Musi Banyuasin. Pak.
Ya Pak ya. Tim Badan Pusat Statistik Republik Indonesia melakukan pemeriksaan lapangan terkait penilaian desa cantik di Desa Bukit Selabu, Kabupaten Muba yang masuk nominasi top 25 nasional. PJ Bupati Muba Apriyadi Coffee Morning bersama dengan Tim Badan Pusat Statistik Republik Indonesia di Gesos Kriabumi, Serasan Sekate, Kamis 15 Desember 2022. Apriyadi mengucapkan selamat datang kepada Tim Badan Pusat Statistik Republik Indonesia di Bumi Serasan Sekate dan mengucapkan terima kasih telah melakukan pemeriksaan lapangan terkait penilaian desa cantik di Desa Bukit Selabu yang masuk nominasi top 25 nasional. PJ Bupati Muba menyampaikan, desa merupakan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana program pemerintah melalui BPS Republik Indonesia dengan Desa Cinta Statistik mendata dari desa untuk mewujudkan satu data Indonesia. Menurut Apriyadi, melalui program Desa Cantik ini, program bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran dan sesuai target yang diharapkan sesuai dengan data dan fakta. Dari Skayu, Tim Muba TV melaporkan. PJ Bupati Muba Apriyadi hadir langsung menyaksikan pelantikan pengurus organisasi Gema Keadilan di Kabupaten Muba. Dewan Pengurus Daerah Gema Keadilan Kabupaten Musi Banyuasin dan Dewan Pengurus Cabang Generasi Muda Keadilan se-Kabupaten Muba periode 2022 hingga 2027 resmi dilantik oleh Presiden Gema Keadilan Pusat Indra Kusuma bertempat di Pendopan Gria Bumi Serasan Sekate, Kamis 15 Desember 2022. PJ Bupati Muba Apriyadi hadir langsung menyaksikan pelantikan pengurus organisasi Gema Keadilan di Kabupaten Muba. Dirinya menyampaikan selamat dan sukses atas pelantikan tersebut. Apriyadi juga mengatakan, Gema Keadilan adalah organisasi yang berisi anak-anak muda yang masih sangat kreatif dan punya daya jelajah yang kuat. Presiden Gema Keadilan Pusat Indra Kusuma dalam sambutannya mengatakan, dilantiknya Iwan Alda sebagai Ketua DPD Gema Keadilan Kabupaten Muba periode 2022 hingga 2027 harus menjadi momentum bagi Gema Keadilan untuk melaju bersama elemen pemuda lain dalam rangka mempersiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Dari Skayu, Tim Muba TV melaporkan. PJ Bupati Muba Apriyadi turun langsung ke lokasi kebakaran di Talang Leban serta menurunkan 3 unit damkar hingga tim PSC 119. Kobaran api membumbung tinggi di Dusun 1 Talang Leban, Kecamatan Batang Harilko, Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis 15 Desember 2022 malam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi sementara, terdata sebanyak 5 rumah terbakar akibat dari insiden mobil yang diduga mengangkut bahan bakar minyak hingga menabrak rumah warga. Mendapatkan informasi tersebut, PJ Bupati Muba Apriyadi bersama Kapolres Muba AKBP Siswandi dan Dandim 0801 Armed Dede Sudrajat langsung turun ke lokasi kebakaran. Meski api sulit dipadamkan, namun Apriyadi ingin memastikan tidak ada korban jiwa yang terdampak. PJ Bupati Muba Apriyadi mengungkapkan, berdasarkan laporan warga, kebakaran disebabkan adanya mobil yang mengangkut minyak menabrak rumah warga sehingga menyebabkan kebakaran. Kepala Dinas Kesehatan Muba, Dr. Azmi menyebutkan pihaknya telah menurunkan tim PSC 119 ke lokasi kebakaran tersebut. Kepala BPBD Muba Pati Ridwan juga mengatakan untuk memaksimalkan upaya pemadaman pihaknya menerjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara Camat Batang Harilko Yuliarto memastikan tidak ada korban jiwa dari insiden tersebut. Yuliarto mengaku insiden kebakaran tersebut disebabkan mobil pengangkut BBM yang menabrak rumah warga. Dari Kecamatan Batang Harilko, Tim Muba TV melaporkan. Pemirsa, berita kebakaran di Talang Leban, Kabupaten Muba menjadi penutup jumpa kita di Berita Muba sepekan. Jangan lupa kunjungi kanal YouTube Muba TV dan frekuensi Muba TV di 50 UHF. Saya Elisa Nyana beserta seluruh kerabat kerja pamit. Salam sehat, bahagia selalu. Sampai jumpa.